وامتهاني شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Al-Hashimi. Kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai nanti mati. Baik, teman-teman, dalam video kali ini kita membahas mengenai satu hal yang cukup menarik, yakni tentang kesetaraan gender. Mengkaji tentang kesetaraan gender dari sudut pandang kajian keislaman, bagaimana kita memahami hal tersebut. Baik, seringkali wanita dikonotasikan, dikesankan sebagai kaum yang terzalimi, tentunya oleh pihak laki-laki, apalagi dikaitkan dengan kajian keagamaan, bahwa dalam kajian agama seorang laki-laki boleh menikahi dengan 4 istri, 4 wanita misalnya. Kemudian banyak yang terkait dengan aturan-aturan pernikahan, misalnya seorang laki-laki bisa, naudzubillah ya, mentalak istrinya, kemudian seorang wanita tidak bisa kemudian meminta cerai, menceraikan suaminya, bisanya gugat cerai atau khulu'. Ini tentu saja dari sudut pandang orang yang aktivis gender, ini kajian keagamaan ini cenderung menzalimi perempuan, gitu. Sehingga mereka mengajukan kesetaraan gender, emansipasi wanita dan lain sebagainya. Baik, lalu bagaimana dari sudut pandang kajian keislaman? Jadi begini, bahwa tidak setiap kajian-kajian mengenai kesetaraan gender, kemudian emansipasi wanita, ini kemudian dipertentangkan selalu dengan kajian keagamaan, tidak selalu begitu itu. Tapi fakta bahwa ada kajian kesetaraan gender yang kemudian dengan tanda kutip menyerang atau tidak sepaham dengan kajian keislaman, ini fakta. Jadi ada yang selaras dengan agama, selaras dengan Islam, ada yang bertentangan. Ambil contoh misalnya bahwa wanita tidak boleh dizalimi, seorang laki-laki tidak boleh KDRT dan lain sebagainya. Itu pun dikaji dengan kajian keislaman. Kemudian mereka yang aktif dalam kajian kesetaraan gender, dia mengatakan bahwa wanita dan laki-laki sama derajatnya. Bahwa wanita dan laki-laki harus sama derajatnya. Ini yang sedikit ada perbedaan dalam kajian keislaman. Bahwa dari segi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja, laki-laki memang betul-betul setara. Benar itu, tetapi yang dinilai adalah takwanya. Ini benar bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa laki-laki dan perempuan sama di sisi Allah sama. Yang dinilai adalah ketakwaannya. Ini benar. Tapi kadang-kadang dari kesamaan ini kemudian berimbas pada tuntutan untuk diberi aturan yang sama. Ini yang berbeda. Ini yang tidak sepaham, tidak sepakat antara teman-teman yang mengkaji kajian kesetaraan gender dengan kajian keislaman. Ini berbeda. Dua hal yang berbeda. Bagaimana Islam memandang wanita dan laki-laki dalam kajian keislaman? Wanita dan laki-laki itu sama, cuman punya tugas berbeda, aturannya berbeda. Ini yang terpenting. Kalau mereka teman-teman yang mengkaji aktivis gender, wanita harus bisa menjadi pemimpin, wanita harus bisa menjadi berkarir sebagaimana laki-laki dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan ini yang tidak selaras dengan kajian keagamaan. Ada yang selaras, ada yang tidak. Nah, lalu bagaimana Islam memandang itu? Jadi sekali lagi kami beri penjelasan kepada teman-teman bahwa Islam ini memandang laki-laki dan perempuan sama, tapi aturannya berbeda. Aturannya berbeda. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laki-laki dan perempuan, maka beliaulah yang paling tahu bagaimana mengatur laki-laki dan perempuan. Bagaimana supaya tatanan sosial masyarakat ini maksimal, baik tatanannya, ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu berada menjadi pemimpin untuk perempuan. Ini yang pertama. Nah, jadi dipasrahkan kepada laki-laki dalam hal pengaturan-pengaturan, termasuk dalam rumah tangga. Nah, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di samping itu, dalam satu hadis Rasulullah sabdakan bahwa ada sedikit kekurangan wanita, dan ini yang mengabarkan Rasulullah, yang Rasulullah ini diberi wahyu oleh Allah pencipta laki-laki dan perempuan.
bahwa wanita ini adalah naqisul aql waddin, ada sedikit kekurangan bahwa kadang-kadang seringkali akal wanita ini lemah dibanding dengan perasaannya. Kalau laki-laki cenderung secara umum ini ya, secara umum cenderung lebih ke akalnya, dia benar salah itu lebih jelas. Kalau perempuan cenderung ke perasaannya, walaupun salah kalau perasaannya begini, akhirnya ada kalau jadi pimpinan kurang tepat. Ini naqisul akal dari sudut pandang hadis begitu itu. Kemudian naqisul akal waddin dari segi keagamaannya pun ada kekurangannya juga wanita. Ada kekurangannya bahwa wanita itu kadang-kadang haid sehingga tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa. Maka dalam hal ini laki-laki punya tugas sama dalam pandangan Allah tergantung ketakwaannya, tapi laki-laki dan perempuan punya tugas berbeda, punya peran berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Bahwa laki-laki punya tugas untuk mengatur, memimpin dan lain sebagainya. Wanita ada tugas lain. Wanita di dalam agama tidak ada tugas untuk bekerja. Wanita tidak ada tugas untuk bekerja. Di rumah merawat anak, mendidik anak dan seterusnya sehingga menjadi madrasah pertama untuk si anak adalah perempuan. Untuk ibu-ibunya. Nah, ketika kemudian aturan yang laki-laki dituntut bekerja, kemudian perempuan menjadi bertugas peran untuk menjadi madrasah mendidik putra-putrinya. Ketika ini tidak berjalan, laki-lakinya nggak mau kerja misalnya, atau kemudian perempuannya ingin berkarir dan sebagainya, maka pendidikan terhadap anak kurang. Akhirnya anak-anaknya tidak ada yang mendidik, akhirnya generasinya menjadi generasi yang lemah dalam pendidikan. Akhirnya terjadi kekacauan di mana sumbernya apa? Sumbernya karena kita tidak memahami secara utuh tentang aturan masyarakat, tentang aturan sosial masyarakat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau masyarakat itu baik, aturannya jelas. Laki-laki bekerja, tanggung jawab penuh kepada keluarganya. Perempuan mendidik putra-putri. Perannya luar biasa. Ini masalahnya kemudian teman-teman atau sebagian teman-teman yang aktivis gender itu menganggap bahwa mendidik anak di rumah saja hanya masak hanya suatu pekerjaan yang rendah di bawah laki-laki. Ini yang berbahaya. Akhirnya timbul bahwa perasaan bahwa laki-laki diistimewakan daripada perempuan. Enggak, ini punya tugas yang berbeda, punya tanggung jawab yang berbeda. Di sisi Allah sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum, tergantung ketakwaannya, selesai. Maka kita lihat kasus per kasus apapun itu, permasalahan yang dianggap adalah permasalahan gender. Misalnya kekerasan seksual terhadap perempuan, misalnya apapun itu. Apapun kasus yang dianggap kasus gender, ini sebenarnya sudah dikaji dalam kajian keagamaan. Sudah dikaji dalam kajian keislaman. Misalnya contoh, sebagian dari mereka yang aktivis gender ini mengatakan bahwa kasus beberapa waktu yang lalu misalnya di satu lembaga pendidikan tertentu yang kemudian ada menghamili murid-muridnya dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya. Lah, di situ kemudian dibahas bahwa ini karena tidak memahami tentang kesetaraan gender dan sebagainya. Tidak. Itu sebenarnya dia tidak paham Islam sudah. Walaupun dia mungkin gelarnya ustadz, kalau menghamili muridnya ya naudzubillah min dzalik, itu berarti dia tidak mengamalkan Islamnya. Jadi semua kasus gender kalau kita renungi yang dianggap itu bahwa ini adalah karena tidak menzalimi perempuan, mendiskreditkan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya, itu permasalahan itu sebenarnya selesai dengan solusi kajian keislaman. Kalau mengamalkan Islam pasti tidak ada kasus-kasus yang semacam ini yang dianggap sebagai kasus gender. Teman-teman mungkin kalau memang mau berpikir lebih dalam, kalau memang tidak sepaham nanti bisa komen di kolom komentar bahwa ini kasus begini, kalau kasus begini bagaimana? Ini kasus agama bagaimana dan seterusnya. Setiap kasus yang dianggap kasus gender selesai dengan agama, pasti. Maka bagi pandangan kami, karena pembahasan gender ini ada yang selaras dengan agama.
ada yang justru dengan tanda kutip menyerang pemahaman agama karena dianggap agama mendiskriminasi perempuan, maka bagi kami pribadi tidak perlu emansipasi wanita, kesetaraan gender itu kajian itu tidak perlu. Kenapa? Karena selesai pembahasan di pembahasan agama. Agama menganjurkan untuk menghormati perempuan, bagaimana wanita menjadi solihah, kemudian menjadi perempuan yang baik. Wanita harus dihormati oleh para laki-laki. Itu semua diajarkan agama. Kalau kajian-kajian kesetaraan gender yang menyerang pemahaman agama, ini karena ketidakpahaman dengan agama bahwa adil itu dikira harus sama. Padahal enggak. Ini punya tugas masing-masing. Enggak mungkin antara pimpinan dengan anak buahnya sama. Enak sekali mandor itu bekerja hanya begitu-begitu, gajinya gede. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Tugasnya memang berbeda. Tetapi saling membutuhkan. Ketika tugas ini tidak diterapkan, maka akan ada kekacauan sosial masyarakat. Akhirnya pendidikan anak enggak jalan. Karena laki-lakinya enggak mau kerja, bisa karena perempuannya juga menuntut diri untuk berkarir dan lain sebagainya. Intinya ketidakpahaman entah laki-laki dan perempuan itu akhirnya karena Allah itu yang menciptakan kita, yang tahu aturan terbaik untuk kita dan kita tidak mau amalkan, ya sudah beginilah jadinya. Maka inilah pandangan kami seputar emansipasi wanita, kesetaraan gender. Ini barangkali teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang sepakat bisa komen di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.